Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Romidi Siti Rohma, yaitu saya sendiri, dan Yulia Amelia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang video pembelajaran. Baik, saya akan membacakan poin pembahasannya yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama yaitu ada pengertian video pembelajaran. Yang kedua yaitu ada unsur-unsur media video. Yang ketiga ada tujuan dan manfaat video pembelajaran. Yang keempat ada karakteristik media video pembelajaran. Yang kelima ada kriteria video pembelajaran. Dan yang keenam ada tahapan video pembelajaran. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian video pembelajaran. Nah, beberapa pakar pendidikan memberikan definisi video pembelajaran. Di antaranya yang pertama, menurut Arif F. Sudiman yang dikutip melalui buku Pendidikan edisi revisi tahun 2020, menyatakan bahwa video adalah media audiovisual yang menampilkan gambar dan suara. Pesan yang disajikan berupa fakta atau kejadian, peristiwa penting dan berita, maupun fiktif atau cerita. Bisa bersifat informatif, edukatif, maupun instruksional. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menurut Azhar Arsyad tahun 2011 halaman 49 menyatakan media video yang digunakan dalam proses belajar mengajar memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Di antaranya, video merupakan pengganti alam sekitar dan dapat menunjukkan objek yang secara normal tidak dapat dilihat peserta didik. Misalnya seperti proses pencernaan makanan dan pernafasan. Video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat dilihat secara berulang-ulang, mampu mendorong dan meningkatkan motivasi peserta didik untuk tetap melihatnya. Dari beberapa definisi di atas, peran media video selain informasi dan hiburan juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Tujuannya adalah agar proses pembelajaran akan lebih cepat ditangkap dan dipahami oleh peserta didik. Selain itu juga, para pengajar atau guru akan lebih mudah menyampaikan materi melalui media video. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur media video. Unsur-unsur media video ada 4. Yang pertama yaitu teks. Nah, teks terdiri dari unit-unit bahasa dalam penggunaannya. Unit-unit bahasa tersebut adalah merupakan suatu unit gramatikal seperti klausa atau kalimat, namun tidak pula didefinisikan berdasarkan ukuran panjang kalimatnya. Lalu teks terkadang pula digambarkan sebagai sejenis kalimat yang super, yaitu sebuah unit gramatikal yang lebih panjang daripada sebuah kalimat yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi sebuah teks terdiri dari beberapa kalimat, sehingga hal itulah yang membedakannya dengan pengertian kalimat tunggal. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu ada gambar atau image. Gambar dapat meringkas dan menyajikan data kompleks dengan cara yang baru dan lebih berguna. Gambar juga bisa berfungsi, yaitu menurut Suyanto berfungsi sebagai ikon yang bila dipadu dengan teks menunjukkan berbagai opsi yang bisa dipilih atau select. Atau gambar juga bisa muncul full screen menggantikan teks, tetapi tetap memiliki bagian-bagian tertentu yang berfungsi sebagai pemicu yang bila diklik akan menampilkan objek atau event multimedia lain. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada suara atau audio. Pengertian suara menurut Suyanto tahun 2003 halaman 273 adalah sesuatu yang disebabkan perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga manusia.
Audio terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu waveform audio, MP3, audio CD, format DAT, dan format MIDI. Yang selanjutnya ada yang keempat, ada animasi. Animasi merupakan sekumpulan gambar yang disusun berurutan ketika rangkaian gambar tersebut ditampilkan dengan kecepatan yang memadai, maka rangkaian gambar tersebut akan terlihat bergerak. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada tujuan dan manfaat video pembelajaran. Nah, menggunakan video sebagai media pembelajaran memiliki beberapa tujuan, yaitu diantara lain yang pertama, memperjelas dan mempermudah penyampaian pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua yaitu mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera peserta didik maupun instruktur. Yang ketiga yaitu dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. Selanjutnya, dalam buku media pembelajaran Arsya tahun 2013 halaman 50 disebutkan bahwa terdapat 7 keuntungan atau manfaat utama yang menggunakan media pembelajaran video, yaitu diantaranya yang pertama, video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar peserta didik saat mereka membaca, berdiskusi, berpraktik, dan lain-lain. Yang kedua, video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. Yang ketiga, selain mendorong dan meningkatkan motivasi, video menanamkan sikap dan segi-segi efektif lainnya. Yang keempat, video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengandung pemikiran dan pembahasan dalam kelompok peserta didik. Yang kelima, video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya apabila dilihat secara langsung. Yang keenam, yaitu video dapat ditunjukkan pada kelompok besar atau kelompok kecil, kelompok heterogen maupun perorangan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu video dapat ditampilkan secara singkat dalam beberapa menit saja. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya untuk karakteristik media video pembelajaran dan seterusnya akan dijelaskan oleh Saudari Yulia Amelia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik media video pembelajaran. Nah, agar menghasilkan video pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, maka pengembangan video pembelajaran harus memerhatikan beberapa karakteristik berikut. Yang pertama ada clarity of message atau kejelasan. Nah, maksudnya dengan media video pembelajaran ini siswa dapat memahami pembelajaran dengan jelas, bermakna, dan informasinya dapat dipahami dengan benar gitu. Jadi pembelajaran juga dapat diterima secara utuh dan akan disimpan oleh siswa dalam memori jangka panjang dan bersifat retensi kayak gitu. Terus yang kedua ada standalone. Standalone di sini maksudnya berdiri sendiri atau video pembelajaran ini dikembangkan tidak bergantung dengan bahan ajar yang lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lainnya gitu. Kemudian yang ketiga ada user friendly. Media maksudnya gitu, media video pembelajaran ini bahasanya mudah dan sederhana gitu, dapat dipahami oleh para penggunanya dan bahasanya umum gitu. Tampilan informasinya juga harus bersifat membantu dan bersahabat dengan para penggunanya gitu, termasuk kemudahan pemakaian dalam merespon dan mengaksesnya gitu. Jadi harus user friendly gitu. Kemudian yang keempat ada representasi isi. Di sini maksudnya materinya itu harus bersifat atau harus benar-benar representatif, yang artinya itu cakap dan tepat gitu isi dari video pembelajaran ini gitu. Misalnya seperti materi simulasi atau demonstrasi kayak gitu. Kemudian yang kelima, visualisasi dengan media. Nah, kan video pembelajaran ini termasuk dalam dikemasnya secara multimedia, sehingga dalam video pembelajaran ini harus ada atau harus terdapat gitu teks, animasi, sound, dan video yang
bisa bisa memiliki sifat aplikatif dan berproses gitu, sehingga dapat menarik para penggunanya kayak gitu. Kemudian yang terakhir, menggunakan kualitas resolusi yang tinggi gitu. Karena sekarang sedang di era modern gitu ya, teknologinya sedang muncul gitu. Nah, maka kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan menggunakan resolusi yang tinggi, sehingga para pengguna juga bisa enak gitu melihat video pembelajarannya kayak gitu. Kemudian ada juga kriteria video pembelajaran. Nah, menurut T. Hasan 2010 halaman 20, pengembangan video pembelajaran ini harus mempertimbangkan beberapa kriteria. Yang pertama, tipe materi. Nah, tidak semua mata pelajaran atau materi pelajaran ini cocok untuk digunakan dalam video pembelajaran ini gitu. Untuk materi yang terlalu teknis atau mengajarkan berupa skill atau keterampilan seperti mengajarkan merakit komponen-komponen komputer, nah itu tidak cocok untuk menggunakan video pembelajaran gitu. Maka diperlukan pembelajaran secara langsung kalau itu. Nah, media video pembelajaran ini cocok untuk menggambarkan sebuah proses, tentunya sebagai alur demonstrasi gitu ya. Misalnya kayak pembuatan roti, keterampilan dasar dalam mengajar, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, durasi waktu. Nah, biasanya dalam film-film di TV atau di bioskop, biasanya rata-rata penggunaan waktunya itu sekitar 2-3,5 jam. Berbeda halnya dengan video pembelajaran. Video pembelajaran ini waktunya lebih singkat gitu, yaitu sekitar 20-40 menit. Hal ini berkaitan dengan daya ingat manusia dan kekuatan konsentrasi manusia yang mana terbatas gitu, antara sekitar 15-20 menit gitu. Sehingga sajian video pembelajaran ini biasanya sekitar 20-40 menit gitu. Kemudian yang ketiga, format sajian. Nah, video pembelajaran ini berbeda dengan film gitu. Kalau film itu lebih banyak unsur dramatiknya gitu, sedangkan kalau dramatik dan imajinatif itu kurang ilmiah gitu kalau misalnya ada di video pembelajaran gitu. Karena video pembelajaran lebih mengutamakan kejelasan dan penguasaan materi kayak gitu. Jadi lebih harus menguasai materi gitu untuk video pembelajaran gitu. Kemudian yang keempat, ketentuan teknis. Nah, ketentuan teknis dalam media video pembelajaran tidak terlepas dari aspek teknis-teknisnya gitu, seperti efek kameranya gitu, terus teknik pengambilan gambarnya atau angle-nya harus dari mana gitu, kemudian teknik pencahayaannya yang harus terang gitu ya supaya enak dilihat, editingnya dan suaranya yang jelas gitu. Kemudian pembelajaran juga lebih menekankan pada kejelasan pesannya gitu, sehingga sajian-sajian yang komunikatifnya sangat memerlukan dukungan teknis gitu, seperti yang pertama ada gunakan pengambilan dalam teknik zoom atau extreme close up untuk menunjukkan objek secara detail gitu. Jadi kalau misalnya mau menunjukkan sesuatu yang akan dijelaskan itu gunakanlah teknik zoom gitu atau extreme close up. Kemudian yang kedua, gunakan teknik out of focus atau in focus dengan pengaturan del of file untuk membentuk image focus of interest atau memfokuskan objek yang dikehendaki dengan membuat samar blur objek lainnya. Sama halnya kayak yang tadi pertama, jadi dibuat fokus kepada objek yang akan kita fokuskan, tapi beda halnya di sini kita blurkan sisi lain yang tidak akan difokuskan kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada pengaturan properti yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal ini perlu menghilangkan objek-objek lain yang tidak diperlukan gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi membuat video pembelajaran terus ada beberapa barang atau objek yang memang tidak perlu dalam video tersebut, maka lebih baik kita singkirkan dulu gitu. Mending kita fokuskan gitu, kita cukupkan dengan objek-objek yang akan kita perlukan saja kayak gitu. Karena justru objek-objek tersebut takutnya mengganggu dan mengaburkan pesan yang ingin kita sampaikan gitu. Kemudian yang terakhir ada penggunaan tulisan teks. Nah, penggunaan tulisan teks ini dibuatnya harus dengan ukuran yang proporsional gitu. Jika memungkinkan dibuat lebih besar, karena dengan memungkinkan dibuat dengan besar maka lebih bagus gitu, karena semakin jelas gitu. Dan
Kalau misalnya mau dibuat animasi teksnya, maka aturlah speed atau kecepatannya dengan tepat gitu, dan tidak diulang secara berlebihan gitu. Jadi harus tepat speed atau kecepatannya gitu. Kemudian kriteria yang kelima yaitu penggunaan musik atau sound effect. Nah, menurut Askan ini, musik atau sound effect menjadi bagian penting dalam sajian video gitu. Karena video akan lebih menarik dan bermakna apabila ada musiknya gitu. Tapi musiknya juga harus yang mendukung dan tepat gitu ya. Nah, ada beberapa ketentuan juga untuk sound atau musiknya gitu ya. Yang pertama, musik atau pengiring suara sebaiknya menggunakan intensitas volume yang lemah gitu atau lembut gitu ya, sehingga tidak mengganggu sajian visual pembicaranya gitu. Jadi tidak menutupi suara si naratornya gitu ya. Kemudian yang kedua ada musik yang digunakan sebagai background sebaiknya berupa musik instrumen gitu ya, yang tidak ada suaranya gitu, yang tidak ada apanya ya, teksnya gitu. Jadi instrumennya aja gitu ya. Kemudian yang ketiga, hindari musik dengan lagu yang populer atau sudah akrab di telinga peserta didik, karena akan menyebabkan buyarnya konsentrasi peserta didik gitu. Justru akan lebih fokus ke dalam lagunya gitu, karena dia udah tahu nih lagu ini lagu apa, dan karena populer juga gitu ya. Jadi sebaiknya hindari gitu musik yang lagunya populer gitu atau sudah akrab di telinga para peserta didik gitu ya. Kemudian yang keempat, gunakan sound effect untuk menambahkan suasana dan melengkapi sajian visual dan menambahkan kesan lebih baik. Misalnya, jika visual menggambarkan keramaian orang, maka gunakanlah sajian sound effect untuk keramaian orang gitu. Jadi menyesuaikan dengan keperluannya gitu. Jadi menggunakan sound effect ini justru lebih membantu ketertarikan gitu, kemenarikan suatu video pembelajaran gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan pembuatan video pembelajaran. Dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, yang pertama praproduksi. Dalam pembuatan video pembelajaran ini berbeda dengan pembuatan program televisi secara umum gitu. Karena video pembelajaran ini untuk pembuatan video pembelajaran ini selalu didahului dengan serangkaian kegiatan yang panjang gitu. Dan untuk menyiapkan materi pembelajarannya baik dalam bentuk media video maupun siaran harus melalui tahapan-tahapan berikut. Yang pertama ada penentuan ide gitu atau eksplorasi gagasan. Jadi kita harus menentukan dulu nih ide-ide yang akan kita sampaikan itu mau apa gitu dan seperti apa gitu ya. Kemudian analisis sasaran. Nah, kita juga harus menganalisis nih sasaran kita siapa, sehingga kita harus bagaimana di dalam menyampaikannya. Kalau misalnya sasarannya itu si A misalkan gitu. Kemudian penyusunan garis besar isi media gitu ya, atau GBIM gitu disingkatnya ya. Jadi kita menyusun gitu beberapa garis besar yang nantinya akan kita jabarkan si materinya gitu. Jadi setelah penyusunan garis besar isi media ini akan ada penyusunan jabaran materi yang tadi telah kita garis besarkan gitu si isi materinya. Jadi langsung dijabarkan ke langsung penjabarannya gitu ya. Kemudian setelah penyusunan jabaran materi ada penulisan naskah dan pengkajian naskah. Nah, pada tahapan praproduksi ini diharapkan sudah melibatkan pengkaji materi dan pengkaji media gitu. Pengkaji materi ini dibutuhkan untuk memastikan kebenaran materi yang dituliskan dalam naskah video pembelajaran, dan kita juga bisa melibatkan rekan guru sejawat sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, sehingga dapat memastikan bahwa materi itu benar-benar betul gitu ya. Kemudian kalau untuk pengkaji media dapat berasal dari ahli media atau sesama guru yang lebih berpengalaman dalam pembuatan media video gitu ya. Kemudian tahapan yang kedua adalah produksi. Nah, setelah menerima naskah, maka langkah selanjutnya yaitu kegiatan produksi, yang dimana ada langkah-langkahnya juga nih dalam kegiatan produksi ini gitu. Yang pertama ada rembuk naskah. Jadi kita rembukan dulu nih si naskahnya, dibenarkan dulu gitu apakah sudah benar atau belum gitu. Kalau misalnya sudah benar maka lanjut ke produksinya gitu ya. Kemudian yang kedua ada pembentukan tim produksi. Siapa-siapa saja nih yang akan menjadi production crew gitu atau tim produksi, misalkan siapa yang jadi kameramennya, sutradaranya, kayak gitu-gitunya. Kemudian tapi pada tahapan produksi ini tidak harus melibatkan tim produksi juga dalam skala yang besar gitu. Jadi
sehingga kita atau Bapak Ibu guru bisa mengajak teman-teman sejawatnya yang bisa membantu dalam tim produksi ini gitu ya. Kemudian yang ketiga ada pembuatan syuting script gitu. Kita juga perlu nih membuat skrip atau teks dalam syutingnya gitu, mau setelah ini apa, setelah itu apa, jadi kita tersusun gitu dalam proses syutingnya gitu ya. Kemudian penyusunan anggaran, pemilihan pemain, mau siapa saja yang akan berperan di sini gitu. Kemudian pencarian lokasi gitu ya, mau di mana lokasi kita syutingnya gitu ya, pembuatan video pembelajarannya. Kemudian rapat tim produksi, setting lokasi, dan kemudian pengambilan gambar gitu ya. Nah, yang terakhir ada pasca produksi. Nah, dalam setelah produksi atau setelah pengambilan gambar selesai dilakukan, maka tahapan selanjutnya yaitu pasca produksi atau kegiatan yang sebaiknya dilakukan mengenai langkah-langkah berikut gitu ya. Yang pertama ada editing atau penggabungan dan pemilihan gambar. Tadi kan kita telah mengambil gambar gitu ya, atau melakukan syuting. Nah, pasti ada beberapa gambar atau video yang gagal dan benar gitu. Jadi kita harus menyesuaikan mana saja gambar yang tadi gagal dan mana yang benar gitu. Jadi ada proses editing. Kemudian ada mixing atau penyelarasan suara, musik, dan efek. Kemudian ada pratinjau atau preview gitu. Setelah diediting dan di mixing, kita harus preview lagi gitu. Kemudian ada uji coba, kemudian direvisi kalau misalnya ada revisian, dan yang terakhir didistribusikan atau disiarkan kayak gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.